Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Harun. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Lampung. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu fungsi, jenis-jenis fungsi, dan juga apa tujuan dari fungsi itu tersendiri. Jadi, apa itu fungsi? Fungsi adalah satu blok kode yang dapat melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Jadi, fungsi itu digunakan untuk sebenarnya terdapat beberapa tujuan dalam membuat fungsi. Apa aja sih sebenarnya tujuan dari fungsi itu? Tujuan dari fungsi yang pertama, untuk membuat program menjadi lebih terstruktur dengan cara memecah program yang lebih kecil menjadi beberapa program yang memecah program yang besar menjadi program yang lebih kecil, yang dimana setiap program kecil tersebut memiliki tugasnya tersendiri. Yang kedua, lebih mempermudah programmer supaya tidak perlu menulis ulang kode. Yang ketiga, untuk mempermudah program atau programmer untuk mencari error dalam blok kode. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu sintaks. Apa aja sintaks yang ada di dalam fungsi. Jadi, untuk fungsi itu tersendiri, dalam fungsi diperlukan suatu tipe data dan juga nama fungsi. Jadi, di sini terdapat contohnya yaitu fungsi sisi miring yang memiliki tipe data double. Dan di samping fungsi sisi miring ini terdapat yang namanya parameter. Parameter dari fungsi ini adalah variabel jumlah pangkat dengan tipe data double. Di bawahnya terdapat pernyataan atau perintah dari fungsi, di mana pernyataannya atau perintahnya yaitu variabel sisi C yang memiliki tipe data double memiliki nilai sama dengan akar dari nilai jumlah pangkat. Kemudian terdapat return sisi C yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi ini ke dalam fungsi main. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua jenis fungsi. Jadi, fungsi itu terdapat dua jenis, yaitu void dan juga non-void. Fungsi void itu adalah fungsi yang tidak memiliki nilai balik. Fungsi void sering juga disebut dengan prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil fungsi tersebut. Dan apa aja sih ciri-ciri fungsi void? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu tidak adanya keyword return. Kedua, tidak ada tipe data di dalam deklarasi fungsi. Ketiga, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Keempat, menggunakan keyword void. Kemudian untuk jenis fungsi yang kedua yaitu non-void atau fungsi dengan nilai balik. Fungsi non-void juga disebut dengan function atau fungsi. Disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses fungsi tersebut. Dan ciri-ciri dari fungsi non-void itu ada 3, yaitu adanya keyword return, adanya tipe data yang mengawali fungsi, dan juga memiliki nilai kembalian fungsi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat fungsi itu sendiri. Jadi, untuk membuat fungsi, kita perlu menulis tipe data apa yang akan digunakan oleh fungsi tersebut. Jadi, saya ingin membuat fungsi dengan nama yang digunakan untuk menambah suatu nilai. Jadi, fungsi tersebut memiliki tipe data, misal integer. Kemudian memiliki nama, misal tambah. Fungsi tersebut memerlukan suatu parameter. Parameter dari fungsi ini saya akan memasukkan yaitu nilai integer x dan juga nilai integer y. Untuk menulis suatu fungsi diperlukan untuk parameter diperlukan tipe datanya. Jadi setiap parameter harus ada tipe datanya semua. Jadi kita nggak bisa masukin kayak integer x, y, z. Tapi kita harusnya yaitu integer x, integer y, dan integer z. Kemudian kurung kurawal untuk membuka fungsi ini.
pernyataan yang ada di dalam fungsi ini. Jadi saya akan memasukkan misalnya variabel nilai dengan tipe data integer memiliki nilai yaitu x ditambah dengan y, karena itu sudah diinisialisasi sendiri di parameter. Kemudian terdapat return dari variabel nilai yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi ini ke dalam fungsi main. Kemudian kita akan membuat fungsi mainnya untuk mencari nilai tambah ini. Jadi fungsi main, buka kurung, misal kita membuat inisialisasi variabel in main, variabel a sama dengan sal 10. Kemudian in main integer lagi dengan nama variabel b dan memiliki nilai misal 20 di koma. Kemudian kita membuat juga variabel nilai atau hasil di koma. Di sini untuk memanggil dari suatu fungsi tersebut kita perlu menuliskan nama. Jadi misal nilai dari fungsi itu kita akan masukkan ke dalam variabel hasil. Jadi variabel hasil memiliki nilai sama dengan nama dari fungsi itu tersendiri. Jadi kan fungsinya namanya tambah. Berarti namanya kita perlu manggil tambah dan memasukkan parameternya, yaitu kalau di dalam fungsi itu x dan y. Jadi kita dimasukkan di sini sebenarnya terserah kita mau masukin yang apa, tapi kalau di sini kan ada variabel a dan b, jadi kita masukkan variabelnya a, dan b, dimana nilai dari parameter ini akan langsung dimasukkan ke dalam fungsi dan fungsi akan menggantinya. Jadi kan a ini letaknya sama dengan integer x, berarti nilai a ini bakal sama dengan x. Dan nilai b ini juga sama dengan y, jadi nilainya itu bakal sama gitu. Misal nih a kan sama dengan 10, berarti x ini dengan 10, dan b ini kan sama dengan 20, berarti y ini sama dengan 20. Kalau kita hitung ini hasilnya, berarti nilai dari variabel nilai itu adalah 30. Kemudian kita akan cout nilai nilai tambah untuk mengecek hasil dari fungsi ini apakah benar nilainya 30 atau salah. Kemudian kita memasukkan hasil variabel, nama dari variabelnya nline, kemudian nline dan return 0. Nah, di sini kita akan mengecek apakah fungsi tersebut telah berhasil atau benar penulisannya dan berhasil dieksekusi. Nah, jadi di sini sama kan, berarti nilai dari fungsi itu 30. Karena 10 ditambah 20 sama dengan 30. Jadi, cara kerja dari fungsi itu pertama, user memanggil fungsi. Setelah user di blok kode fungsi ini dipanggil, dia akan memasukkan nilai yang ada di sini yang sudah dimasukkan ke dalam parameter ke dalam fungsi. Setelah itu, program atau blok yang akan dilakukan adalah blok yang ada dalam fungsi. Jadi yang akan dilakukan adalah blok ini, di mana integer nilai adalah x plus y. Setelah pernyataan ini atau perintah ini dilakukan, perintah blok kode ini dilakukan, nilai akan dikembalikan ke dalam fungsi main, di mana nilai dari fungsi main ini akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Maka dari itu nilai dari variabel hasil itu sama dengan 30. Jadi menurut saya sekian bagaimana cara membuat suatu fungsi, apa itu fungsi, dasar-dasar fungsi, jenis-jenis fungsi. Menurut saya itu sekian dari saya. Jika ada salah mungkin bisa
diperalat atau bisa diberitahu ke saya kalau ada yang salah. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.